Shalom, selamat pagi. Hari ini kita berbicara atau membahas satu kata shalom. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita telepon, setiap kita angkat telepon, tutup telepon, atau kita bertemu dengan seseorang, kita selalu mengucapkan kata shalom. Nah, saudara, apakah kita tahu arti kata shalom? Nah, kebanyakan orang hanya tahu apa arti shalom. Oh, shalom artinya damai sejahtera. Saudara dikasih oleh Tuhan, kata damai, peace, itu satu artinya harmonis. Harmonis antara kita dan orang lain. Nah, kalau saudara katakan shalom, tapi ada hal yang kurang harmonis, berarti perlu dipertanyakan. Karena ketika kita ketemu dengan seseorang, kita katakan shalom, seharusnya aku dan dia itu harmonis. Yang kedua, kata shalom itu bicara tentang keutuhan. Apa artinya? Sempurna atau sebagaimana adanya atau asli. Artinya nggak ada tipuan, ya, nggak ada manipulasi, atau tidak mungkin orang bisa berkata shalom tapi dia hidup dalam topeng atau bermuka dua, lain di depan, lain di belakang. Nah, yang ketiga selanjutnya shalom artinya sebenarnya bicara tentang kesehatan, sehat, atau bicara tentang keadaan. Nah, atau kesejahteraan, satu bahasa sentosa. Kemudian shalom bicara tentang kesembuhan, artinya bahwa tidak ada hal yang atau tidak sakit hati, tidak kecewa, mengalami situasi yang nyaman secara jiwa dan roh. Kemudian shalom berbicara tentang kebebasan atau bebas. Nanti bicara tentang soteria atau keselamatan. Kemudian perjanjian baru menggunakan kata irene. Ya, irene artinya bahwa kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, atau keadaan baik atau sehat. Jadi hatimu baik, hubunganmu baik, pikiranmu baik, relasimu baik, ya nggak ada masalah. Ya, kemudian kata soteria artinya pembebasan, keselamatan, atau sembuh. Nah, orang yang sedang kepahitan, kekecewaan, punya masalah yang terlalu berat, maka saudara harus dipulihkan sehingga ada damai sejahtera atau shalom. Nah, shalom juga artinya tidak khawatir atau mujur. Nah, itulah dari pengertian istilah shalom atau irene. Nah, kita melihat apa yang kita mau pelajari. Yang pertama, shalom itu adalah inisiatif Allah atau keluar dari Allah. Kenapa demikian? Karena manusia ya tidak memiliki atau tidak memiliki kata shalom itu sendiri. Jadi shalom itu bukan berasal dari manusia, bukan kita yang punya. Kenapa? Karena shalom itu bicara tentang kondisi surga. Ya, shalom itu adalah datang daripada Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan damai yang utuh. Kita hanya dapat jika Yesus tinggal dalam hidup kita. Maka tanpa Yesus kita tidak punya shalom. Hanya kita dapatkan di dalam Yesus atau berasal dari surga. Sehingga saudara, Tuhan Yesus selalu hadir memberi damai sejahtera. Nah, kalau kita melihat bahwa kata damai sejahtera shalom itu gambaran daripada Taman Eden. Artinya di mana Allah berotoritas di dalam kehidupan kita. Paulus selalu memulai suratnya dari kata kiranya Allah sumber damai sejahtera. Filipi 1 ayat 1 dan lain sebagainya. Yang kedua, arti daripada shalom adalah suatu yang berfokus kepada Kristus atau pesan kehidupan atau Kristus menjadi pusat. Ya, jadi Yesus adalah manifestasi daripada shalom. Dalam Yesus kita melihat wujud shalom yang sesungguhnya, secara sempurna, tidak parsial. Nah, damai sejahtera itu berpusat kepada Kristus Raja Shalom. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika firman tinggal dalam hidup kita, ketika Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kita, maka waktu itulah kita bisa mengalami shalom. Ketika Kristus memerintah, menguasai. Kenapa sih kita gak ada damai sejahtera? Gak ada sukacita? Karena
kita nggak biarkan firman itu menjadi memerdekakan kita. Makna yang ketiga, shalom bicara kondisi hati bukan materi. Ya, ukuran bukan ukuran duniawi, ya kan? Jadi shalom itu adalah yang kita miliki yang tidak tergantung pada keadaan fisik. Shalom atau keadaan damai sejahtera tidak tergantung apa yang kita miliki, tidak tergantung kondisi, tidak tergantung dengan harta, lingkungan, dunia tempat kita berada. Shalom itu tetap dapat kita tunjukkan bahkan dalam kondisi-kondisi yang paling terburuk sekalipun. Yohanes 16 ayat 33. Jadi kondisi keadaan tidak bisa menguasai atau menutupi kondisi surgawi atau shalom atau damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Yang keempat, shalom selalu dikaitkan dengan bukti atau bakti kita kepada Allah. Artinya apa? Damai sejahtera, pengudusan itu bagian daripada shalom. Jadi kalau nggak ada damai sejahtera, nggak ada pengudusan, kita masih hidup dalam dosa, itu boleh dikatakan kita nggak ada damai sejahtera. Jadi damai sejahtera hanya diberikan kepada mereka yang ada dalam Kristus. 1 Petrus 5 ayat 14. Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar Kristus? Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi mereka orang-orang yang di luar Kristus. Nah, saudara boleh melihat mereka bahagia, tapi kulitnya saja. Ketika mengalami tekanan, ketika mengalami masalah, mereka akan berubah menjadi orang yang garang, yang ganas, yang luar biasa. Nah, hanya orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu Roma pasal 8 ayat 6. Sehingga damai sejahtera dalam Yesaya pasal 29 ayat 11 itu hanya dimiliki orang yang punya hubungan dengan Kristus. Yang kelima, damai sejahtera itu hanya dapat tercapai melalui firman Tuhan atau Injil. Karena Injil bicara tentang kehidupan Yesus, ya, masa kondisi kehidupan Yesus dari lahir, tentang kerajaan Allah. Bahkan kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum, tapi bicara tentang damai sejahtera dari Roh Kudus. Jadi Injil itu adalah kerajaan Allah, di mana Allah menguasai hidup kita, di mana Allah menguasai pikiran kita. Maka di situ ada shalom, di mana ada kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka ada damai sejahtera, menghilangkan ketakutan, menghilangkan kekhawatiran. Jadi damai sejahtera itu buah pekerjaan daripada Roh Kudus. Matius 5 ayat 9 bahwa berbahagialah orang yang membawa shalom, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara, shalom itu dibawa. Artinya bahwa di mana kita berada, kita menaruh damai sejahtera. Bukan menaruh masalah, pergumulan, bukan menaruh perseteruan, tapi kita meletakkan shalom di antara kita dan orang lain. Artinya damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, tiap-tiap kita, ya kan, setiap masing-masing kita diberikan misi, visi shalom, mengajarkan kita supaya kita dalam kehidupan kita membawa damai sejahtera. Nah, doa saya di pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus damai sejahtera berkati kita semua. Tuhan Yesus memberikan kepada kita anugerah dan rahmat sehingga kita dapat menjalani hari-hari dengan damai sejahtera. Kiranya kita berkata shalom, kita mengerti itu artinya ada harmonis, ya, ada kebebasan, bebas daripada kutuk-kutuk dosa dan lain sebagainya, sehingga apapun yang tidak dapat menguasai kita selain daripada kuasa Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, biar kami hari ini mengalami shalom, damai sejahtera daripada Tuhan. Saya percaya bahwa kami tiap hari mengucapkan shalom, tapi kadang-kadang kami bukan mengucapkan karena kami mengerti artinya. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.